Pernah nggak sih lo suka sama cewek? Udah PDKT habis-habisan, udah rajin ngechat tiap pagi, nganterin dia pulang, kasih perhatian yang bahkan orang tuanya aja mungkin nggak sedetail itu. Tapi ujung-ujungnya dia malah menjauh? Dia nggak bilang apa-apa. Tapi yang tadinya intens banget bales chat lo, sekarang mulai slow respon. Yang tadinya senyum kalau lo datang, sekarang datarnya minta ampun. Dan lo bingung, salah lo di mana? Padahal menurut lo, semua udah lo lakuin. Lo udah jadi cowok baik, perhatian, ada setiap saat dia butuh, dan selalu berusaha bikin dia nyaman. Tapi tetap aja, hasil akhirnya nggak seperti yang lo harapkan. Lo ditinggal, dilupain, atau paling parah, dianggap nggak pernah ada. Nah, bisa jadi tanpa lo sadari, lo udah ngelakuin satu dari beberapa kesalahan fatal yang bikin cewek langsung ilfeel. Dan yang bikin masalah ini makin susah dikenali adalah karena cewek jarang ngomong langsung. Mereka lebih memilih menjauh pelan-pelan, tanpa kasih tahu letak kesalahan lo ada di mana. Jadi, daripada lo terus-terusan bingung dan mengulangi kesalahan yang sama di hubungan berikutnya, mending sekarang lo dengerin baik-baik penjelasan ini sampai tuntas. Gue bakal bahas 7 kesalahan fatal yang sering banget dilakukan cowok, yang efeknya bisa langsung bikin cewek ilfeel dan kehilangan rasa. Tapi kita nggak akan bahas ini dengan cara yang dangkal. Setiap poin akan gue kulik dalam-dalam, supaya lo bukan cuma tahu apa kesalahannya, tapi juga kenapa itu jadi masalah besar, dan bagaimana cara menghindarinya. Kita mulai dari yang pertama. Kesalahan fatal pertama yang bikin cewek langsung ilfeel adalah terlalu mudah didapat dan terlalu cepat mengumbar rasa. Mungkin lo pernah dengar pepatah, hal yang terlalu gampang didapat seringkali kurang dihargai. Dan ini berlaku banget dalam konteks hubungan. Banyak cowok, saking semangatnya PDKT, langsung nembak cewek padahal baru kenal seminggu. Atau bahkan belum tahu betul karakter ceweknya seperti apa. Udah ngaku cinta, bilang sayang, dan janji-janji manis yang seolah udah siap jadi suami. Masalahnya bukan cuma di kecepatannya, tapi di kesan yang lo ciptakan dari situ. Ketika lo terlalu cepat menunjukkan rasa suka, cewek bisa merasa lo itu desperate. Seolah-olah lo gampang banget jatuh cinta sama siapa aja yang sedikit aja baik lo. Cewek jadi mikir, kalau gue ninggalin dia, dia pasti gampang juga suka sama cewek lain. Dan rasa spesial itu langsung hilang. Cewek itu makhluk yang suka proses. Mereka suka sesuatu yang pelan tapi pasti. Bukan yang buru-buru minta status, tapi yang konsisten menunjukkan ketertarikan dengan cara yang elegan. Yang bikin penasaran, bukan yang terlalu mudah ditebak. Coba bayangin lo lagi main game. Ada 2 jenis game. Game pertama, baru main 5 menit, lo langsung menang. Nggak ada tantangan. Game kedua, butuh strategi, perlu waktu, ada rintangan, tapi setiap berhasil melewati satu level, lo ngerasa puas. Nah, cewek lebih suka jadi seperti game kedua. Mereka ingin tahu bahwa lo benar-benar serius. Bukan asal suka karena tampang atau karena lagi kosong hati. Terlalu cepat mengumbar rasa juga bikin lo terlihat seperti nggak punya kontrol emosi. Cewek itu justru tertarik sama cowok yang punya kendali atas dirinya. Yang bisa menahan diri, sabar, dan punya ritme dalam menunjukkan ketertarikan. Jadi ketika lo buru-buru bilang cinta, yang cewek lihat bukan romantisnya, tapi ketidaksiapan lo untuk membangun kedekatan secara natural. Mereka ngerasa lo terlalu terburu-buru, bahkan sebelum mereka punya waktu untuk merasa nyaman sama lo. Selain itu, cowok yang terlalu cepat dan mudah jatuh cinta seringkali belum kenal diri sendiri secara matang. Dia cuma ingin punya pasangan karena merasa kesepian, bukan karena benar-benar menginginkan hubungan yang sehat. Cewek bisa ngerasain hal ini. Mereka bisa membaca energi, bisa mengamati perilaku, dan bisa membedakan mana cowok yang tulus, mana yang cuma butuh pelarian. Contohnya, ada cowok yang baru putus, seminggu kemudian udah nembak cewek baru. Buat cewek, ini jelas jadi red flag. Mereka bisa berpikir, dia belum selesai dengan masa lalunya, kok udah ngejar gue? Ini bukan cuma bikin ilfeel, tapi juga bikin cewek merasa dirinya cuma jadi pelampiasan. Dan kalau lo terlalu mudah didapat, cewek jadi nggak punya ruang untuk penasaran. Cewek butuh ruang untuk mikir, sebenarnya dia suka gue nggak ya? Dia tuh perhatian ke semua orang atau cuma ke gue? Apa yang bikin dia tertarik sama gue?
Pertanyaan-pertanyaan kayak gini justru bikin cewek tertarik lebih dalam. Tapi kalau dari awal lo udah kayak buku terbuka, semua hal tentang lo udah kelihatan, nggak ada misterinya, maka daya tarik lo juga akan cepat menguap. Jadi, penting buat lo tahu, bahwa dalam proses pendekatan, yang menarik itu bukan hanya hasil akhirnya, tapi perjalanan menuju ke sana. Bukan berarti lo harus pura-pura jual mahal. Tapi lo harus tahu cara membangun kedekatan dengan ritme yang pas. Jangan terlalu cepat, jangan juga terlalu lambat. Tunjukkan ketertarikan secara bertahap. Bangun rasa penasaran. Kasih waktu buat cewek mengenal lo, bukan langsung minta dia buat nerima lo. Mulailah dengan membangun koneksi emosional. Dengarkan ceritanya, cari tahu apa yang dia suka, perhatikan hal-hal kecil yang membuat dia merasa dihargai. Jangan langsung masuk dengan pernyataan cinta, tapi tunjukkan melalui tindakan bahwa lo tertarik dan serius mengenalnya. Kalau lo bisa sabar, bisa menahan diri, dan bisa jadi cowok yang punya nilai, cewek justru akan makin penasaran dan makin ingin mengenal lo lebih dalam. Jangan buru-buru pengen jadi segalanya buat dia. Jadilah seseorang yang pelan-pelan tumbuh di hidupnya. Karena sesuatu yang tumbuh perlahan, biasanya lebih kuat dan lebih bertahan lama. Kesalahan fatal kedua yang sering bikin cewek langsung ilfil adalah terlalu posesif dan suka mengatur tanpa status yang jelas. Ini kesalahan yang lebih sering dilakukan cowok yang merasa dirinya sudah sangat dekat dengan seorang cewek. Mereka merasa udah klik, udah nyaman, sering ngobrol, jalan bareng, bahkan udah kenal sama teman atau keluarganya. Tapi sayangnya, belum ada status yang mengikat. Masalahnya muncul ketika si cowok mulai merasa memiliki. Dia mulai melarang ini itu, mulai ikut campur dalam keputusan cewek, bahkan kadang pakai dalih, aku cuma peduli, atau aku cuma sayang. Padahal, dari sudut pandang cewek, perhatian yang berlebihan dan berubah jadi pengaturan hidup itu bukan bentuk cinta, tapi bentuk pengendalian. Contohnya begini, cewek itu lagi nongkrong sama temen-temennya, lalu si cowok tiba-tiba ngechat panjang lebar nanya, kamu di mana? Sama siapa? Pulang jam berapa? Kok belum bales chat aku? Mungkin awalnya si cewek masih nganggap ini sebagai bentuk perhatian, tapi lama-lama rasa risih itu muncul. Karena dia merasa hidupnya mulai dipantau, diatur, bahkan dikontrol. Apalagi kalau mereka belum jadian. Cewek akan merasa cowok ini nggak punya batasan, terlalu menuntut, dan nggak menghargai ruang pribadinya. Cewek itu sangat menghargai kebebasan. Bahkan saat dia udah punya pacar pun, dia tetap butuh ruang untuk jadi dirinya sendiri. Kalau lo baru dalam tahap pendekatan tapi udah berani melarang ini itu, udah ngajak ribut karena cewek nggak langsung bales chat, atau udah mulai menyuruh cewek berpakaian tertentu sesuai keinginan lo, maka itu sama saja lo bilang, gue nggak bisa kontrol emosi gue, dan gue nggak percaya sama lo. Sifat posesif ini muncul dari dua hal, rasa takut kehilangan dan rasa tidak percaya diri. Rasa takut kehilangan biasanya muncul dari pengalaman buruk di masa lalu. Misalnya lo pernah diselingkuhin, pernah ditinggal tanpa penjelasan, atau pernah merasa nggak cukup buat orang lain. Lalu lo bawa luka itu ke hubungan yang baru. Lo pikir, dengan mengontrol, lo bisa menjaga dia tetap ada buat lo. Tapi nyatanya, kontrol justru jadi racun yang membunuh ketertarikan. Sementara rasa tidak percaya diri membuat lo merasa bahwa lo tidak cukup menarik, sehingga lo merasa perlu menjaga ketat si cewek supaya dia nggak berpaling ke yang lain. Lo jadi sering curiga, gampang marah kalau dia dekat sama cowok lain, dan selalu ingin tahu setiap gerak-geriknya. Cewek bisa mencium aroma ini dari jauh. Dan ketika mereka sadar lo insecure, itu jadi tanda bahaya yang besar. Cewek suka cowok yang percaya diri, yang tahu batas antara peduli dan mengatur, yang paham kapan harus hadir dan kapan harus memberi ruang. Cewek pengen cowok yang bisa berdiri tegak sebagai dirinya sendiri, bukan yang nempel terus kayak bayangan dan takut kehilangan setiap saat. Selain itu, cowok yang terlalu posesif juga sering gagal memahami satu hal penting, bahwa dalam hubungan, yang bikin cewek jatuh cinta itu bukan seberapa sering lo ada, tapi seberapa berkualitas kehadiran lo. Lo nggak perlu 24 jam ada di sampingnya. Tapi kalau sekali ketemu, lo bisa bikin dia merasa dihargai, didengarkan, dan dimengerti. Itu jauh lebih berkesan daripada cowok yang selalu ada tapi selalu bikin dia tertekan. Coba bayangkan lo sedang memegang seekor burung kecil di tangan lo. Kalau lo genggam terlalu kencang, burung itu bisa mati karena sesak.
Tapi kalau lo biarkan terlalu longgar, dia bisa terbang pergi. Yang lo butuhkan adalah keseimbangan. Pegang dengan lembut, beri rasa aman, tapi tetap beri ruang agar dia bisa bernapas. Begitu juga dalam hubungan. Kalau lo terus mengontrol, menuntut, dan memaksa, cewek akan merasa terpenjara. Padahal dia belum tentu milik lo. Bahkan kalaupun udah jadi milik lo, bukan berarti lo bisa seenaknya mengatur hidupnya. Hubungan itu bukan penjara, tapi tempat di mana dua orang bisa tumbuh bersama, saling percaya, dan saling memberi ruang untuk berkembang. Lo juga harus ngerti bahwa posesif bukan bukti cinta. Posesif adalah bukti bahwa lo belum dewasa dalam menjalani hubungan. Lo belum siap menerima bahwa seseorang bisa tetap mencintai lo meskipun dia punya kehidupan di luar hubungan kalian. Cewek yang dewasa tidak mencari cowok yang selalu ingin mengikat dia, tapi cowok yang mampu menciptakan ikatan tanpa paksaan. Ikatan yang lahir dari rasa saling percaya, bukan dari rasa takut. Jadi kalau lo merasa mulai posesif, mulai nggak nyaman ketika cewek lo punya kegiatan sendiri, coba berhenti sejenak. Tanyakan pada diri lo, apakah gue mencintai dia sebagai dirinya? Atau gue hanya mencintai perasaan memiliki dia? Kalau jawabannya yang kedua, maka lo belum mencintai. Lo hanya terobsesi. Dan obsesi bukan cinta. Obsesi adalah ketakutan yang dibungkus dalam kemasan perhatian. Dan cepat atau lambat, cewek akan sadar, lalu pergi. Maka dari itu, kendalikan perasaan lo. Percayai proses. Dan jangan terburu-buru ingin menjadi pengatur hidup orang lain, apalagi jika belum ada komitmen yang jelas. Jika lo bisa menunjukkan bahwa lo cowok yang tenang, dewasa, percaya diri, dan tahu batasan, cewek akan merasa lebih aman, lebih nyaman, dan lebih tertarik buat membuka hati buat lo. Kesalahan fatal ketiga yang sering banget bikin cewek langsung ilfil adalah terlalu banyak mengeluh, gak punya arah hidup, dan kelihatan pesimis tentang masa depan. Ini tipe cowok yang saat ngobrol, isi pembicaraannya cuma keluhan. Mengeluh tentang kerjaan, mengeluh tentang keluarga, mengeluh soal hidup yang gak adil, dan bahkan sering menyalahkan keadaan atas semua hal yang terjadi dalam hidupnya. Dan ini bukan cuma sekali dua kali, tapi jadi kebiasaan. Setiap kali ketemu, cewek disuguhi cerita tentang kegagalan, rasa capek, rasa bosan, dan 1001 alasan kenapa hidupnya stagnan. Lama-lama, dari yang tadinya simpati, cewek mulai jenuh. Karena nggak semua orang siap dijadikan tempat sampah emosi. Cewek mungkin akan peduli di awal. Dia akan mendengarkan, mencoba memberi semangat, bahkan sesekali memberikan saran. Tapi kalau sikap lo nggak pernah berubah, cuma bisa ngeluh tanpa usaha buat keluar dari situasi itu, cewek akan melihat lo sebagai beban emosional, bukan sebagai pasangan yang bisa dia andalkan. Coba bayangin begini. Cewek itu seperti seorang penumpang yang sedang naik perahu kecil. Dia ingin seseorang yang bisa mengayuh perahu itu bersamanya menuju arah yang jelas. Tapi kalau lo, sebagai cowok, justru duduk diam di ujung perahu sambil terus mengeluh tentang ombak, tentang matahari yang panas, atau tentang angin yang terlalu kencang, maka cewek bakal ngerasa dia sendirian di perahu itu. Dia harus mengayuh sendiri, sambil terus mendengar lo ngomel. Dan cepat atau lambat, dia akan memilih turun dari perahu itu. Karena hidupnya sendiri sudah cukup berat, dan dia butuh seseorang yang bisa meringankan beban, bukan menambahnya. Tipe cowok seperti ini juga sering terlihat seperti nggak punya arah hidup. Ketika ditanya tentang impian, dia cuma menjawab, ngalir aja. Ketika ditanya tentang pekerjaan atau masa depan, dia menjawab dengan pasrah, yang penting masih bisa makan. Ini bukan tentang harus jadi orang sukses dulu buat disukai cewek. Bukan. Tapi lebih ke arah, lo punya visi atau enggak? Cewek bukan cari cowok yang sudah kaya, tapi cowok yang tahu kemana dia melangkah. Cewek ingin tahu bahwa kalau dia memilih lo, dia nggak sedang jalan bersama orang yang bingung mau kemana. Tapi dengan seseorang yang walaupun sekarang masih dalam proses, setidaknya dia tahu tujuan akhirnya. Karena visi itu menular. Semangat hidup itu bisa menular. Kalau lo punya semangat, punya mimpi, dan berjuang dengan cara lo sendiri, cewek akan merasa termotivasi. Tapi kalau lo pesimis, gampang menyerah, dan merasa hidup lo itu cuma tentang nasib buruk yang gak habis-habis, maka cewek akan ikut tenggelam dalam energi negatif itu. Dan mereka nggak mau. Cewek itu punya intuisi yang tajam.
Mereka bisa ngerasain energi cowok dari cara dia berbicara. Cowok yang penuh keluhan itu punya aura yang lemah. Matanya nggak bersinar, gerak tubuhnya pelan, dan suaranya terdengar seperti orang yang sudah menyerah bahkan sebelum berjuang. Lalu, mungkin lo akan bilang, tapi gue emang lagi capek, lagi down, emang nggak boleh curhat ke cewek. Bol. Semua orang berhak merasa lelah. Semua orang punya masa-masa sulit. Tapi yang membedakan adalah, lo tetap berdiri dan berjuang, atau lo tenggelam dan menyerah? Cewek bisa membedakan mana cowok yang sedang berjuang dan butuh dukungan, dan mana yang memang dasarnya malas dan suka menyalahkan takdir. Mereka tahu mana yang bisa berkembang bersama, dan mana yang cuma akan jadi beban sepanjang jalan. Jadi, kalau lo merasa hidup lo belum seperti yang lo harapkan, itu bukan masalah. Masalahnya baru muncul ketika lo mulai merasa bahwa hidup itu cuma soal nasib. Ketika lo menyerahkan semua pada keadaan tanpa berbuat apa-apa. Ketika lo lebih banyak ngeluh daripada mencoba memperbaiki. Lo nggak harus jadi orang paling hebat, tapi setidaknya lo jadi cowok yang punya usaha. Yang punya semangat walau langkah masih pelan. Yang tahu dia lagi di titik mana, dan mau bergerak ke arah mana. Karena cewek bukan jatuh cinta sama hasil akhir, tapi pada proses yang terlihat nyata. Contohnya, lo mungkin sekarang cuma kerja serabutan. Tapi kalau lo cerita ke cewek bahwa lo sedang berusaha belajar hal baru, bahwa lo punya target jangka panjang, dan lo konsisten bergerak meski pelan, itu jauh lebih menarik dibanding lo yang kerja kantoran tapi tiap hari cuma mengeluh, merasa hidup lo sia-sia, dan nyalahin semua orang atas kegagalan lo. Cewek pengen pasangan yang bisa ngajak dia naik, bukan yang narik dia turun. Cewek pengen cowok yang bisa jadi tempat berlindung, bukan tempat menumpahkan semua keluhan hidup tanpa solusi. Cewek pengen denger cerita perjuangan, bukan keluhan tak berujung. Jadi mulai sekarang, kendalikan isi pembicaraan lo. Bukan berarti lo harus sok bahagia, tapi ubah cara pandang lo terhadap masalah. Setiap kali lo cerita tentang kesulitan, tambahkan juga cerita tentang usaha lo menghadapinya. Setiap kali lo merasa jatuh, tunjukkan bahwa lo masih mau bangkit. Dan yang paling penting, bangun arah hidup lo sendiri. Nggak usah muluk-muluk. Cukup tanya pada diri lo, dalam 5 tahun ke depan, gue pengen jadi apa? Apa yang bisa gue lakukan sekarang untuk mendekati itu? Sekecil apapun, saat lo punya arah, lo akan kelihatan lebih kuat, lebih percaya diri, dan lebih menarik. Karena cowok yang tahu kemana dia melangkah, walaupun langkahnya kecil, tetap lebih menarik daripada cowok yang lari kencang tapi nggak tahu tujuannya. Dan percaya deh, cewek jauh lebih memilih cowok yang sederhana tapi punya semangat, daripada cowok yang mengeluh setiap hari walaupun gajinya besar. Jadi, berhenti jadi cowok yang cuma bisa ngeluh. Jadilah cowok yang tahu hidup itu memang berat, tapi tetap memilih buat melangkah. Karena dari langkah-langkah kecil itu, lo sedang membangun daya tarik yang nggak bisa dibeli dengan apapun. Kesalahan fatal keempat yang sering banget bikin cewek langsung menarik diri, bahkan tanpa penjelasan, adalah sok jago, sok tahu, dan merasa paling benar. Mungkin lo pernah ketemu orang yang saat ngobrol selalu merasa paling ngerti. Apapun topiknya, dia pengen jadi pusat perhatian. Mau ngomongin film, politik, agama, bahkan masalah pribadi cewek pun, dia akan menyela, membantah, lalu menggurui. Cowok tipe ini punya kebiasaan untuk menunjukkan superioritasnya. Seolah-olah, kalau dia tidak terdengar pintar, tidak terdengar dominan, maka harga dirinya akan jatuh. Dia berusaha keras terlihat paling logis, paling benar, paling berpengalaman, dan paling tahu jalan keluar dari semua persoalan. Tapi tanpa dia sadari, yang dia tunjukkan bukanlah kekuatan, melainkan ego yang tak terkendali. Cewek itu makhluk yang sangat peka. Mereka bisa dengan cepat merasakan apakah lawan bicaranya benar-benar ingin memahami atau hanya ingin menang sendiri. Cowok yang terlalu sok jago akan terasa menjengkelkan karena dia tidak memberikan ruang. Dia tidak mendengarkan dengan tulus, tidak menunjukkan empati, dan tidak membuka diri terhadap perspektif orang lain. Padahal, dalam sebuah obrolan, yang paling menarik itu bukan siapa yang paling banyak tahu, tapi siapa yang paling bisa membuat lawan bicara merasa nyaman. Cewek lebih tertarik pada cowok yang bisa membuatnya merasa didengarkan, bukan yang selalu merasa harus mendominasi percakapan. Bayangin, seorang cewek sedang bercerita tentang pengalaman buruknya waktu di tempat kerja. Dia pengen didengar.
Tapi apa yang dilakukan si cowok? Dia langsung menyela. Ah, itu MAH biasa. Kamu terlalu baper aja. Atau dia ngomong, kamu harusnya begini, harusnya begitu. Tanpa bertanya lebih dalam, tanpa mencoba memahami sudut pandang si cewek, dia langsung masuk dengan solusi, seolah-olah dia punya semua jawaban. Sikap seperti ini nggak bikin cewek merasa aman. Yang ada, dia merasa diremehkan. Dia merasa suaranya nggak penting. Dan parahnya lagi, dia jadi nggak tertarik buat melanjutkan hubungan, karena merasa cowok ini nggak bisa diajak diskusi yang sehat. Salah satu bentuk dari sikap sok tahu ini juga sering muncul dalam hal prinsip hidup. Misalnya, cewek bilang dia punya pandangan tertentu soal keluarga, karir, atau pernikahan. Tapi cowok malah membantah dengan nada menggurui. Kamu tuh salah mikirnya. Hidup itu seharusnya begini. Atau bahkan, cewek itu nggak usah terlalu mikirin karir, nanti juga ujung-ujungnya di dapur. Ucapan-ucapan semacam ini, yang mungkin menurut cowok biasa aja, justru bisa sangat menyakitkan buat cewek. Karena dia merasa dipaksa untuk menerima cara pandang cowok, tanpa dihargai pandangannya sendiri. Yang lebih menyedihkan, cowok seperti ini sering gak sadar kalau dirinya bermasalah. Karena dia merasa apa yang dia lakukan adalah bentuk kepemimpinan, bentuk ketegasan, atau bentuk kedewasaan. Padahal, bukan seperti itu caranya jadi dewasa. Dewasa itu bukan tentang siapa yang paling banyak bicara, tapi siapa yang paling banyak bisa memahami. Bukan tentang seberapa keras lo mempertahankan pendapat, tapi seberapa rendah hati lo untuk mendengar dan mempertimbangkan sudut pandang orang lain. Cowok yang menarik buat cewek adalah cowok yang bisa bilang, aku belum tahu soal itu, bisa cerita lebih banyak. Atau, menurut kamu gimana? Aku pengen ngerti dari sudut pandang kamu. Ucapan seperti itu mungkin terlihat sederhana, tapi dampaknya besar. Cewek merasa dihargai. Dia merasa bahwa pikirannya penting. Dan ketika dia merasa aman secara emosional, dia akan membuka diri lebih dalam. Tapi kalau setiap percakapan isinya hanya debat, argumen, dan pembenaran diri, maka hubungan akan terasa seperti arena kompetisi, bukan tempat untuk tumbuh bersama. Perlu lo pahami juga, bahwa sikap sok tahu ini seringkali berasal dari ketakutan dalam diri sendiri. Takut terlihat bodoh, takut kehilangan kendali, takut tidak dihargai. Sehingga lo berusaha untuk terlihat dominan dan pintar, demi menutupi ketakutan itu. Tapi justru dengan bersikap terbuka, mengakui kalau lo belum tahu, atau bahkan bersedia untuk belajar dari cewek, lo akan terlihat jauh lebih dewasa. Cewek suka cowok yang mau belajar, bukan cowok yang sok paling ngerti. Cewek suka cowok yang bisa bilang, aku salah. Karena di balik pengakuan itu, ada keberanian. Dan keberanian adalah hal yang sangat memikat. Jadi, mulai sekarang, cobalah jadi pendengar yang baik. Tahan keinginan lo untuk menyela, untuk membantah, atau untuk memberi solusi saat cewek sedang cerita. Tunjukkan bahwa lo peduli, bukan karena lo punya jawaban, tapi karena lo mau menemani dia dalam prosesnya. Bukan berarti lo harus selalu diam. Tapi belajarlah berbicara pada waktu yang tepat. Gunakan kata-kata yang membangun, bukan yang merendahkan. Dan kalau memang lo punya pandangan berbeda, sampaikan dengan cara yang elegan, bukan dengan nada menggurui. Misalnya, daripada bilang, kamu salah, akan jauh lebih baik kalau lo bilang, menurut aku, ada cara lain yang mungkin bisa dicoba. Kalimat semacam ini menunjukkan bahwa lo punya pendapat, tapi tetap menghargai pemikiran cewek. Ingat, hubungan itu bukan soal siapa yang menang debat, tapi siapa yang bisa membuat satu sama lain tumbuh. Kalau lo terus-menerus merasa harus lebih pintar, lebih benar, dan lebih dominan, maka pada akhirnya lo hanya akan bicara dengan bayangan diri lo sendiri. Karena cewek nggak akan bertahan di ruang yang nggak memberinya tempat untuk bersuara. Cewek nggak butuh cowok yang selalu benar. Cewek butuh cowok yang bisa membuatnya merasa setara. Kesalahan fatal kelima yang seringkali dianggap sepele oleh cowok, tapi diam-diam bikin cewek langsung mundur perlahan, adalah terlalu menempel, terlalu cepat baper, dan menunjukkan sikap posesif di awal. Bayangkan begini, baru kenal seminggu, belum benar-benar saling mengenal secara mendalam, tapi udah mulai nanya-nanya, lagi sama siapa? Kenapa nggak bales chat gue cepat? Kamu nggak kangen ya? Atau yang lebih parah, aku nggak suka kalau kamu pergi sama cowok lain.
Awalnya mungkin cewek menganggap sikap ini sebagai bentuk perhatian. Tapi kalau terus berlanjut, intensitasnya meningkat, dan muncul nada curiga atau perasaan ingin mengontrol, maka kesan pertama yang tadinya bisa jadi menarik, langsung berubah jadi beban. Cewek itu suka diperhatikan, tapi bukan dikekang. Cewek itu suka dikejar, tapi bukan dipeluk erat sampai susah napas sebelum sempat kenal lebih dalam. Cowok yang terlalu cepat baper sering terlihat tidak punya kontrol emosional. Dia mudah terbawa perasaan hanya karena sedikit interaksi. Mungkin baru sekali dua kali ngobrol panjang, udah langsung bilang sayang. Baru jalan sekali, udah langsung mengklaim sebagai pasangan. Padahal, dalam logika cewek, semuanya masih dalam tahap kenalan. Ini sama aja seperti lo masuk ke sebuah rumah yang baru pertama kali lo kunjungi, lalu langsung rebahan di sofa, buka kulkas, dan nonton TV tanpa izin. Mungkin pemilik rumah akan tersenyum di awal, tapi dalam hati, dia akan merasa risih. Karena lo belum punya kedekatan emosional yang cukup untuk berlaku seperti itu. Begitu juga dalam hubungan. Ketertarikan awal bukanlah izin untuk langsung terlalu dekat. Cewek ingin proses. Dia ingin memastikan bahwa cowok yang sedang dekat dengannya benar-benar tulus, bukan hanya karena dorongan emosi sesaat. Cewek ingin tahu bahwa rasa suka yang ditunjukkan itu datang dari pengenalan, bukan sekadar rasa sepi. Dan saat lo terlalu cepat menunjukkan rasa suka, terlalu sering menghubungi, terlalu intens bertanya tentang aktivitasnya, cewek akan merasa dia tidak punya ruang untuk bernapas. Dia akan merasa seperti sedang diawasi, bukan sedang dihargai. Yang lebih parah adalah ketika cowok mulai bersikap posesif, padahal belum ada ikatan. Lo mulai merasa cemburu kalau dia cerita dekat dengan teman cowok. Lo mulai kesal kalau dia telat bales chat. Lo mulai bertanya-tanya kenapa dia upload story, tapi nggak sempat balas pesan dari lo. Semua itu bikin cewek merasa, kok kayak udah pacaran ya? Padahal gue baru kenal dia. Dan saat perasaan itu muncul, cewek akan mulai menjaga jarak. Dia tidak akan berkata langsung, gue ilfil karena lo terlalu cepat nempel. Tapi sikapnya akan berubah. Balasan chat jadi lebih pendek. Obrolan jadi lebih datar. Frekuensi bertemu jadi lebih jarang. Dan perlahan, tanpa kata putus, lo akan ditinggal begitu saja. Sikap terlalu cepat baper ini seringkali datang dari rasa kekosongan dalam diri cowok. Dia butuh seseorang buat mengisi kehampaan, bukan karena dia benar-benar tertarik, tapi karena dia takut sendiri. Dia mudah jatuh hati karena belum berdamai dengan dirinya sendiri. Dia berpikir, selama cewek itu ramah, berarti dia memberi sinyal. Padahal belum tentu. Cewek bisa ramah hanya karena dia sopan. Bisa membalas chat karena dia menghargai. Tapi bukan berarti dia tertarik. Dan cowok yang belum cukup matang secara emosi akan mudah salah paham terhadap sinyal-sinyal itu. Dia membacanya sebagai bentuk ketertarikan balik, lalu langsung masuk dengan perasaan yang terlalu besar. Padahal dalam pendekatan, yang paling penting bukan seberapa cepat lo menaruh hati, tapi seberapa sabar lo membiarkan hubungan tumbuh secara alami. Cewek suka cowok yang bisa tenang. Cowok yang bisa menunjukkan rasa suka tanpa memaksa. Cowok yang bisa hadir tanpa menuntut. Cowok yang bisa dekat tanpa harus terus-menerus ada setiap saat. Karena justru dari ketenangan itu, cewek merasa nyaman. Cewek merasa dia punya ruang, punya waktu untuk mengenal. Dan yang paling penting, cewek merasa dia punya kendali atas dirinya sendiri, bukan dikendalikan. Banyak cowok merasa bahwa makin sering menghubungi cewek, makin besar peluang dia disukai. Makin menunjukkan perhatian, makin besar kemungkinan dia diterima. Tapi yang sering dilupakan adalah, perhatian tanpa jeda justru terasa seperti tekanan. Kita semua butuh ruang. Bahkan orang yang paling sayang sekalipun, butuh waktu sendiri. Dan cowok yang menarik bukan yang selalu ada, tapi yang tahu kapan harus hadir, dan kapan harus memberi ruang. Kalau lo merasa tertarik pada cewek, tunjukkan dengan perlahan. Bangun komunikasi yang seimbang. Dengarkan lebih banyak. Jangan terlalu cepat mengklaim. Jangan terlalu cepat berharap. Dan yang terpenting, jangan terlalu cepat merasa kecewa kalau respon cewek nggak seintens yang lo harapkan. Ingat, cewek itu punya kepekaan yang tinggi. Kalau lo datang terlalu agresif, terlalu cepat menunjukkan rasa, mereka akan curiga, ini orang beneran suka,
Atau cuma sedang butuh pelarian? Dan begitu mereka merasa bahwa lo belum stabil secara emosional, mereka akan menjauh. Bukan karena mereka jahat, tapi karena mereka sedang melindungi diri. Jadi, daripada buru-buru nembak, buru-buru bilang sayang, atau buru-buru cemburu, lebih baik lo tahan sebentar. Bangun koneksi. Buka percakapan yang berkualitas. Bangun kepercayaan perlahan. Biar rasa itu tumbuh bukan karena kesepian, tapi karena pengenalan yang utuh. Cewek lebih suka cowok yang bisa menahan diri, daripada cowok yang buru-buru mengaku cinta. Karena cinta yang tumbuh pelan-pelan, lebih kuat daripada cinta yang meledak di awal tapi padam dalam waktu singkat. Kesalahan fatal keenam yang seringkali tidak disadari oleh para cowok, bahkan dianggap sebagai sesuatu yang biasa aja, padahal sebenarnya sangat merusak citra mereka di mata cewek, adalah tidak punya arah hidup, tidak punya visi, dan hidupnya cuma mengalir tanpa tujuan. Mungkin lo pernah dengar kalimat semacam, gue mah jalanin aja hidup ini, atau, gak usah mikir jauh-jauh, yang penting hari ini cukup. Sekilas terdengar santai, terdengar bijak, terdengar seperti seseorang yang pasrah dan tenang. Tapi bagi banyak cewek, ini bukanlah ketenangan, melainkan tanda dari seseorang yang belum siap menjalani kehidupan serius. Cewek itu makhluk yang pada dasarnya visioner. Mereka senang membayangkan masa depan. Mereka memikirkan banyak hal, bahkan sejak awal hubungan dimulai. Bukan berarti mereka buru-buru atau terlalu ambisius, tapi karena mereka ingin merasa aman. Mereka ingin tahu, cowok yang sedang mereka dekati ini akan membawa mereka kemana? Nah, ketika cowok menunjukkan bahwa hidupnya tidak punya arah yang jelas, tidak tahu mau jadi apa, atau tidak punya usaha untuk memperbaiki keadaan, maka yang dirasakan cewek bukan simpati, tapi rasa ragu. Cewek akan berpikir, kalau dia nggak tahu dia mau kemana, kenapa gue harus ikut? Dan ini bukan soal materi, bukan soal penghasilan besar, rumah mewah, atau pekerjaan bergengsi. Ini soal mentalitas, soal cara berpikir, soal apakah lo punya semangat untuk terus tumbuh atau tidak. Seorang cowok bisa saja belum kaya, tapi kalau dia punya arah yang jelas, tahu dia sedang membangun apa, dan punya tanggung jawab terhadap hidupnya sendiri, itu jauh lebih menarik daripada cowok yang hanya hidup dari hari ke hari tanpa rencana. Coba bayangkan begini, lo sedang jalan sama cewek, ngobrol soal masa depan. Lalu dia bertanya, kamu pengen kerja di bidang apa nanti? Dan lo jawab, nggak tahu sih, gue sih ikut alur aja. Lalu dia tanya lagi, kamu punya mimpi nggak? Dan lo cuma jawab, ya pengen hidup enak aja. Lalu ketika ditanya, sekarang kamu sedang ngapain untuk capai itu? Lo cuma jawab, ya masih bingung juga sih. Jawaban-jawaban semacam itu mungkin terasa jujur, tapi bagi cewek yang ingin serius, itu adalah tanda bahaya. Karena dari situ, dia melihat bahwa lo belum siap. Bukan hanya belum siap untuk hubungan, tapi bahkan belum siap untuk mengurus hidup lo sendiri. Cewek nggak butuh cowok yang sudah berhasil. Tapi cewek butuh cowok yang tahu apa yang sedang dia perjuangkan. Cewek nggak butuh cowok yang sempurna. Tapi cewek butuh cowok yang sedang berusaha jadi lebih baik dari dirinya yang kemarin. Dan disinilah bedanya cowok yang membumi dengan cowok yang asal jalanin. Yang satu sadar bahwa dia sedang membangun masa depan. Yang satu lagi hanya numpang hidup. Ketika lo nggak punya visi hidup, cewek akan merasa bahwa lo tidak bisa diandalkan. Bukan karena lo miskin atau belum punya pekerjaan tetap, tapi karena cara berpikir lo belum matang. Lo masih mengandalkan keberuntungan, bukan tanggung jawab. Dan yang lebih berbahaya adalah, cowok yang hidup tanpa arah biasanya juga tidak bisa memberi arah pada hubungannya. Mereka sering menggantung status, tidak berani berkomitmen, tidak punya rencana jangka panjang, dan tidak mau bicara soal masa depan. Mereka hanya menikmati apa yang ada hari ini, tapi tidak peduli apakah hubungannya akan berjalan sehat atau tidak. Sementara cewek, apalagi yang sudah memasuki fase serius dalam hidupnya, akan menilai hubungan dari arah dan tujuan. Kalau cowoknya tidak bisa memberikan kepastian, tidak bisa menunjukkan perkembangan, maka cewek akan merasa buang-buang waktu. Lo mungkin berpikir, kenapa cewek selalu tanya tentang masa depan? Kenapa nggak menikmati aja yang sekarang? Jawabannya sederhana, karena perempuan itu berpikir panjang. Perempuan itu terbiasa memikirkan risiko. Mereka tidak ingin tersesat terlalu jauh di jalan yang tidak punya tujuan.
Mereka rela menunggu dan bersabar kalau tahu cowoknya sedang berjuang. Tapi mereka tidak akan bertahan kalau cowoknya cuma diam, menunggu keajaiban, dan berharap semuanya akan baik-baik saja tanpa usaha. Jadi, kalau lo merasa saat ini masih belum punya pencapaian apa-apa, itu bukan masalah. Yang jadi masalah adalah kalau lo tidak tahu sedang menuju kemana. Punya arah itu bisa sesederhana. Gue lagi belajar skill baru karena pengen kerja di bidang desain. Atau, gue lagi ngebangun usaha kecil, walau masih belum menghasilkan, tapi gue serius. Atau bahkan, gue lagi kerja serabutan karena ngumpulin modal buat bisnis kecil nanti. Semua itu adalah tanda bahwa lo hidup dengan kesadaran. Dan ketika lo hidup dengan kesadaran, lo akan terlihat menarik di mata cewek. Karena mereka tahu, lo bukan tipe cowok yang lari dari tanggung jawab. Bukan cowok yang hanya hidup untuk senang-senang. Tapi cowok yang ngerti bahwa hidup butuh arah, dan cinta butuh fondasi yang kuat. Cewek butuh rasa aman, dan rasa aman itu datang dari cowok yang tahu apa yang dia lakukan dengan hidupnya. Lo nggak perlu kaya. Lo nggak perlu tampan. Lo hanya perlu menunjukkan bahwa lo punya arah, punya niat, punya tekad. Karena ketika lo punya itu, cewek akan merasa bahwa bersamamu, hidupnya tidak akan tersesat. Kesalahan fatal ketujuh yang seringkali dilakukan oleh cowok tanpa sadar, bahkan dianggap sebagai sesuatu yang keren atau menunjukkan dominasi, padahal justru bikin cewek mundur pelan-pelan dan kehilangan rasa, adalah suka meremehkan, bersikap merendahkan, atau merasa lebih unggul dari cewek hanya karena dia cowok. Ini kesalahan yang halus. Kadang bukan disampaikan dalam bentuk makian atau hinaan terang-terangan, tapi justru muncul dalam nada, dalam cara bicara, dalam pilihan kata yang digunakan. Cewek itu peka. Mereka bisa menangkap ketika seorang cowok tidak menganggap mereka setara, walau terselip di antara candaan atau kalimat-kalimat ringan. Misalnya, saat lo ngobrol dengan cewek dan bilang, "Ah, udah deh, perempuan MAH mana ngerti soal beginian." Atau ketika lo bilang, "Gitu aja nangis, cewek banget sih." Atau bahkan, "Makanya, jangan terlalu ambisius, entar cowok pada minder." Kalimat-kalimat seperti ini, walau terdengar ringan, sebenarnya mengandung superioritas. Cewek akan merasa bahwa lo tidak benar-benar menghargai dirinya. Bahwa lo masih melihat mereka sebagai makhluk yang lebih lemah, lebih emosional, lebih lambat, atau lebih rendah. Hanya karena mereka perempuan. Dan percayalah, cowok seperti ini tidak terlihat jantan. Justru sebaliknya. Cowok yang suka meremehkan cewek, itu menunjukkan bahwa dia rapuh di dalam. Dia tidak cukup percaya diri dengan dirinya sendiri, sehingga butuh merasa lebih tinggi dari orang lain untuk merasa hebat. Cowok yang kuat, justru adalah mereka yang bisa mengakui kekuatan cewek. Yang bisa berkata, "Gue salut sama cara lo berpikir." Atau, "Pendapat lo bagus, gue baru kepikiran dari sisi itu." Atau bahkan yang bisa bilang, "Gue belajar banyak dari lo." Dan cewek sangat menghargai cowok yang bisa mengakui itu tanpa merasa harga dirinya turun. Banyak cowok yang tidak sadar bahwa dalam usaha tampil dominan, mereka justru menunjukkan kelemahan. Mereka menganggap bahwa menjadi pemimpin dalam hubungan berarti harus selalu benar, harus lebih tahu, harus lebih hebat. Padahal, cewek bukan mencari pemimpin yang otoriter. Cewek mencari partner yang bisa saling menguatkan. Coba bayangkan, lo sedang ngobrol panjang dengan seorang cewek. Dia cerita tentang cita-citanya, tentang pekerjaannya, tentang pencapaian-pencapaiannya. Dan lo malah merespon dengan, "Wah, itu sih cocoknya buat cowok, bukan cewek." Atau lo mengomentari dengan, "Tapi lo kan cewek, ngapain sih segitunya?" Cewek yang mendengar ini akan langsung mengunci diri. Bukan karena lo mengkritik pilihannya, tapi karena lo secara tidak langsung meragukan kemampuannya. Cewek butuh dihargai bukan hanya karena wajah atau sikap manisnya, tapi juga karena pikirannya, usahanya, semangatnya, dan keberaniannya. Dan cowok yang tidak bisa menghargai itu akan langsung kehilangan tempat di hatinya. Ada banyak cowok yang berpikir bahwa dengan bersikap, mengajari, cewek, mereka akan terlihat lebih pintar dan jadi sosok yang memimpin. Tapi kalau caranya salah, bukan terlihat sebagai pemimpin, malah terkesan sok tahu. Sikap merendahkan bisa muncul dari cara lo memberi nasihat tanpa diminta. Dari cara lo membanding-bandingkan cewek dengan cewek lain.
Dari cara lo tertawa ketika cewek cerita kesulitannya, seolah itu hal sepele. Misalnya ketika cewek cerita, aku capek banget kerjaan lagi padat, dan lo malah bilang, ya wajar sih, cewek kan gampang stres. Atau ketika dia bilang, aku pengen coba belajar hal baru, dan lo balas dengan, ngapain sih? Kayak cowok aja. Cewek mendengar itu bukan sebagai candaan, tapi sebagai penilaian bahwa dirinya tidak cukup. Dan sekali cewek merasa dirinya tidak dihargai, rasa sukanya akan perlahan luntur. Tidak peduli seberapa tampan lo, seberapa mapan lo, atau seberapa sering lo perhatian. Karena pada dasarnya, semua orang ingin dihargai sebagai manusia seutuhnya. Lo nggak harus setuju dengan semua pendapat cewek, tapi lo harus bisa mendengarkan. Lo nggak harus sepakat dengan semua pilihan mereka, tapi lo harus bisa menghargai perjuangan mereka. Cowok yang dewasa adalah cowok yang bisa memosisikan dirinya sebagai rekan berpikir, bukan sebagai hakim yang menilai mana yang pantas dan tidak pantas bagi cewek. Dan satu hal yang penting lo ingat, cewek zaman sekarang bukan lagi cewek yang hanya duduk menunggu dijemput. Mereka punya impian, punya kerja keras, punya pemikiran kritis, dan punya suara. Lo boleh berbeda pendapat, tapi jangan pernah meremehkan. Lo boleh tidak setuju, tapi jangan pernah mencemooh. Karena sekali cewek merasa direndahkan, maka segalanya akan runtuh. Rasa kagumnya hilang, rasa percayanya pudar, dan rasa sukanya akan lenyap begitu saja. Jadi, jika lo ingin jadi cowok yang disukai dan dihormati, bukan hanya dilirik karena penampilan luar, tapi benar-benar dihargai karena karakter, maka mulailah belajar satu hal penting, hormati perempuan sebagaimana lo ingin dihormati. Bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka setara. Bukan karena mereka lebih kecil, tapi karena mereka juga kuat, hanya dengan cara yang berbeda. Dan cowok yang bisa menghormati cewek tanpa merasa dirinya rendah, justru adalah cowok yang paling tinggi nilainya.